Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Mahdi Tumesia. Saya Talita Salsabila Dari program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Jadi kali ini di podcast kami bakal membahas pembahasan mengenai seputar di bidang akademik nih. Dan di bidang akademik kan tentunya banyak banget metode pembelajaran yang digunakan di Indonesia tentunya. Salah satu yang metode pembelajaran yang bakal kita bahas itu adalah pembelajaran apa? Pembelajaran humanistik nih teman-teman. Nah, aku mulai duluan apa? Kamu mau apa dulu nih menyampaikan apa? Oke, aku mau nyampein beberapa hal dulu nih teman-teman. Topik ini tuh menurut kita nih sangat menarik ya teman-teman. Dari banyaknya pembelajaran yang ada di Indonesia, seperti kata Mahda, pembelajaran humanistik ini sangat bagus. Tapi kita juga akan mendiskusikan itu secara kritis di podcast kali ini. Jadi siap-siap Mahda, aku akan uji argumennya nih. Waduh, takut banget nih kalau diuji argumen kayak gitu. Tapi bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita gak boleh anti kritik dan anti saran ya teman-teman. Jadi aku bakal menerima kritik dan saran itu Talita. Oke. Aku mulai duluan ya. Oke. Jadi pembelajaran humanistik itu adalah pembelajaran yang berfokus kepada siswanya atau kepada peserta didiknya. Nah, jadi itu si siswa itu bukan dijadikan sebagai mesin penghafal. Kalau dulu kayak kamu pernah ngerasa gak sih pas dulu mau UAS atau mau apa pokoknya malam-malam kamu tuh menghafal? Iya banget sih itu. Iya. Bete banget. Nah sih. itu kayak capek gitu. Kita udah menghafal malam-malam tapi besoknya kita ngeblank lupa. Iya. Nah jadi tuh di pembelajaran kali ini tuh tidak kayak gitu. Pembelajaran humanistik tuh berfokusnya kepada pengembangan siswanya, pengembangan peserta didiknya, bagaimana siswa itu bisa mengendalikan emosinya, kemudian tingkat kepeduliannya, bisa menghargai orang lain, seperti itu. Oke, aku paham sih. Tapi kalau semisal kita bahas secara lebih dalam, seorang guru akan keberatan nggak sih jika banyaknya siswa di kelas, contoh aja ambil 30 atau 40. Si guru itu harus memahami setiap karakter Siswanya. Dan emosional setiap siswanya. Itu menurut aku tuh si gurunya nanti akan keberatan gitu loh. Oh iya. Nah, tapi justru karena sistem pendidikan sekarang kan menekan akademik. Pendekatan teori humanistik ini tuh perlu banget nih kalau siswa itu merasa aman, kemudian merasa dihargai dan punya kendali atas dirinya sendiri dan atas proses belajarnya, itu bisa memunculkan motivasi belajar dalam dirinya. Jadi nanti motivasi belajarnya itu tidak ditekan oleh gurunya. Kamu harus belajar gini, enggak. Tapi kalau misalkan motivasi itu sudah terbangun di dirinya langsung, wah saya harus belajar ya supaya saya tuh bisa mengejar ini, supaya saya bisa ini, kayak gitu. Oke. Tapi kalau semisal di kehidupan selanjutnya nih, di lingkungan pekerjaan ya, siswa itu kan nanti akan dituntut untuk mempunyai kemampuan kognitif dan Nilai akademik. Nilai akademik yang tinggi. Ya. Jadi menurut aku tuh pembelajaran humanistik itu nggak terlalu penting gitu untuk sekarang ini ya, menurut aku. Nah, ini banyak yang salah paham ya. Jadi metode pembelajaran humanistik itu bukan bebas yang artinya itu bukan memberikan. Memang itu pembelajarannya bebas, cuma tuh artian bebas di pembelajaran itu bukan bebas ngapain aja siswanya, tapi bebas memilih metode gaya belajar yang siswa itu butuhkan atau siswa itu kuasai. Kan banyak yang gaya belajarnya itu setiap siswa beda. Ada yang bisa visual, ada yang sukanya menulis, ada yang sukanya menggambar, kayak gitu. Nah, justru metode pembelajaran humanistik itu bisa juga membantu suatu saat nanti di dunia pekerjaan. Kalau misalkan hanya mengandalkan kognitif dan nilai akademik saja tapi tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai pendapat orang lain, juga itu berbahaya gak sih? Karena kan nanti di dunia pekerjaan kita bakal bertemu dengan orang banyak, kita bakal berhubungan juga dengan atasan, dengan teman sejawat. Jadi menurut aku justru pembelajaran humanistik ini tuh bisa membantu siswa itu untuk mengembangkan dirinya nanti di dunia pekerjaan. Oke, aku terima dulu itu sih. Oke. Tapi masalah selanjutnya nih, kalau
mungkin kalau secara konsep itu sudah bagus ya. Tapi kalau kita lihat penerapannya, itu seorang guru itu dibutuhkan pelatihan yang lebih. Selain itu juga fasilitas serta perubahan budaya belajar itu harus diubah. Dan menurut aku nggak semua sekolah itu siap dengan hal tersebut. Ya, nah itu juga PR ya. Jadi untuk menerapkan pembelajaran ini juga pastinya tentu butuh tahap dan tidak secara instan bisa, dan bisa menggunakan step by step juga nggak sih? Karena kita juga nggak bisa menyampingkan atau tidak bisa menganggap remeh kondisi siswa, psikologi siswa itu untuk proses belajar, karena banyak sekali kasus-kasus yang siswa itu kehilangan motivasi belajar, kemudian kehilangan kayak semangat untuk belajar, mengalami kecemasan, stres, kemudian penuh tekanan dalam belajar. Nah, di pembelajaran humanistik ini tuh hadir untuk memberikan atau untuk membentuk well-being siswa dulu. Jadi kalau siswa mentalnya siap, psikologis dan psikisnya kuat, pasti prestasinya juga bisa naik gak sih? Oke, aku setuju nih. Berarti si siswa itu, jika misal si siswa itu nantinya dia bahagia, berarti prestasinya itu akan mengikuti gitu ya. Nah, jadi pembelajaran humanis itu bukan berarti anti prestasi ya, justru membantu agar prestasi siswa itu naik kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya itu pembelajaran humanistik atau akademik ini tuh menghubungkan keduanya. Yeah. Jadi nanti tuh kurikulumnya berjalan, tetapi proses pembelajaran si siswa itu juga lebih menarik, lebih hidup gitu. Nah, iya, jadi tuh siswa itu tidak hanya pintar, tidak hanya bisa menguasai materi ini, tidak hanya menguasai pelajaran ini, tapi juga dia bisa humanis, dia bisa berkemanusiaan, dia bisa menghargai orang lain kayak gitu. Dan oh ya Talita, pembelajaran humanistik ini tuh juga bukan hanya tanggung jawab seorang guru saja, tapi juga seluruh elemen pendidikan yang ikut berkecimpung di dalamnya. Oke, berarti diskusi kali ini mungkin aku cukupkan ya. Jadi kesimpulannya itu teori humanistik itu sangat penting di pendidikan modern seperti ini nih teman-teman. Dan ini seru banget gak sih, kayak podcast yang cukup menarik untuk kalangan di dunia pendidikan. Oke, mungkin gitu aja diskusi di podcast hari ini. Mungkin kalau ada salahnya juga kami mohon maaf ya. Kalau misalkan kalian memberikan kritik dan saran, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, seperti itu aja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.